Dan istri saya itu ditunjukkan, ini suaminya Rohmat Rawi. Iya. Tapi bukan ini suami saya, Pak. Awalnya kan di sini Miss Eka. Di sini kan, karena celaan dipindah di sini loh Miss Eka. Apanya? Tempurnya dipindah di sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our weekly podcast channel Yayasan Al-Abidin. Salam Al-Abidin. Wah, lama sekali ya nggak ketemu pemirsa di rumah semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Masih sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi Allah dan juga dipermudah dalam hal ibadah kita. Amin. Kali ini Miss Eka kembali lagi menyapa pemirsa semua di rumah. Kali ini kita tidak akan membahas tentang pendidikan ataupun metode pembelajaran lagi. Nah, Miss Eka kali ini akan membahas bagaimana kita bisa menyelami makna-makna atau hikmah dari setiap kejadian dan juga mengetahui besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lewat satu kejadian yang menimpa kepada salah satu pendidik yang ada di Yayasan Al-Abidin, tepatnya di SD TK Al-Abidin Surakarta. Kami sudah undang beliau ke sini, ialah Ustadz Roy. Betul Ustadz? Betul. Masya Allah pemirsa di rumah, Ustadz Roy ini adalah salah satu pengajar di SDTK Al-Abidin Surakarta, mengajar tahfidz ya Ustadz, mengajar tahfidz untuk anak-anak usia SD. Dan kemarin ketika bulan berapa Tat? Agustus? Bulan Agustus, tepatnya tanggal 1, beliau tertimpa musibah yang menurut beliau ini adalah kejadian yang paling besar pernah menimpa di hidup. Beliau sempat tidak sadarkan diri karena kecelakaan dan akhirnya Allah menyelamatkan beliau kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Kuasa besar Masya Allah. Kita ingin tahu sekali bagaimana detail kejadiannya, maka kita persilakan Ustadz Roy untuk menceritakan kepada kita semua di sini. Silakan Ustadz. Terima kasih Miss Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya hadir dalam podcast Al-Abidin karena kenapa saya mau hadir? Alasannya Al-Abidin itu adalah yayasan yang menurut saya baik. Karena kalau mengingat masa lalu saya itu adalah ini sebenarnya privasi, tapi karena Al-Abidin baik, saya ceritakan aja Allah. Insya Allah tidak menyinggung siapapun, ini untuk saya sendiri. Jadi Al-Abidin itu malah menerima saya sebagai guru yang dulunya adalah guru yang dibuang. Saya itu adalah guru yang mengajar di sekolah swasta juga di sini. Begitu ya. Jadi saya memiliki sebuah masalah. Masalahnya itu karena saya mengkritik. Tapi waktu itu saya juga sudah minta maaf sama beliau yang saya kritik dan saya berharap muka, saya mohon maaf. Tapi singkat cerita, beliau kayaknya belum sepenuh hati, dan besoknya selang beberapa waktu saya dipanggil kepala sekolah dan saya diminta langsung besoknya tidak mengajar. Jadi di pekerjaan yang lama, Pak? Iya, saya langsung dilatih di tahun 2020 atau 2021. Lanjut, Ustaz. Dan saya sampai pernah mau membakar baju kiki. Minta buang. Karena saya berharap, saya berharap di sekolah itu saya bisa ngajar gitu aja. Dan saya dipesenin sama teman saya yang satu guru juga, mudah-mudahan Mas Rohmat Roy nanti di tempat baru yang lebih baik. Dan akhirnya ada lowongan di Al-Abidin, tepatnya di SDTK. Dan saya mencoba, walaupun ada pesimistis karena ya pernah dibuang gitu ya, ibaratnya dibuang, soalnya dipanggil kepala sekolah terus besoknya nggak ngajar tanpa alasan. Gitu. Ya cuman gara-gara ngeritik dan saya sudah minta maaf, harusnya ya secara tersurat harusnya juga ada, itu nggak ada. Nah itu yang buat saya sedih. Terus kemudian di Al-Abidin, dan alhamdulillah saya nggak menyangka kalau mohon maaf ya,
pertama kali ngajar di ICT Al-Abidin, mohon maaf, pertama kali bulan pertama gajinya lebih besar loh. Padahal masih on the job training ya. Dan itu saya nggak nyangka, sampai saya bilang sama Ustazah Ayu yang kok gajinya lebih, kok gini, ini beneran ya? Saya kira itu sama dengan yang dulu. Saya SD nih, beneran. Nah, itu ya. Mungkin itu singkat aja. Dan kenapa saya mau bercerita di sini tentang musibah yang menimpa saya, karena Al-Abidin baik dengan saya, menerima dan bahkan memberikan lebih kepada saya. Kesempatan yang besar. Jadi kesempatan yang lebih baik, ya. Dan menganggap saya, menempatkan saya di tempat yang ya bisa berkembang, bisa berkembang insya Allah, karena ya di Al-Abidin saya bisa berkembang tentang ya banyak. Betul. Itu kenapa saya mau di podcast ini, saya akan menceritakan ke yayasan dan mungkin nanti ke para pemirsa. Langsung saja ya, Miss Eka. Jadi awal mula kenapa kok saya itu kecelakaan? Jadi saya itu setiap hari Rabu malam itu punya jadwal ngelesi Quran dengan siswa kita yang ada di SDII Surakarta. Itu sudah sejak 2 tahun sebelum anak itu naik ke kelas 5 sekarang. Jadi kelas 3 kalau nggak salah. Nah itu. Dan waktu itu memang tanggal 31 Juli malam saya berangkat, dan qadarullah saya mendapatkan musibah kecelakaan. Jadi saya itu ditabrak sama motor Ninja 4 tak, ya, Ninja 4 tak yang mengendari adalah anak usia 14 tahun. Ya Allah. Ya, dari belakang. Dan ini yang jam berapa, Tat? Ba'da maghrib. Jadi lesnya itu jadwalnya setiap hari Rabu ba'da maghrib. Jadi memang setelah sholat maghrib saya langsung ke sana. Dan selama 2 tahun memang saya itu kalau mau belok pasti pelan dan rating atau sen kanan, kan mau masuk ke gang itu. Nah, sen kanan selalu sen karena ya kehati-hatian gitu. Ya itu, terus kemudian ditabrak dari belakang. Dan kata saksi mata yang pulang dari masjid, karena di situ juga dekat masjid, saya itu terpental dan kepala saya ini menabrak tembok gapura. Dan motor saya terpental tapi tidak rusak parah. Jadi yang parah itu saya langsung pingsan. Yang nabrak itu juga bahkan tidak pakai helm. Kondisinya laju si yang menabrak ini? Iya, dari belakang. Laju juga ya? Laju juga, nggih. Padahal itu pertigaan setelah ada Pak Oga. Jadi harusnya kan pelan dulu, kemudian maju, pelan-pelan, nggak langsung banter. Kalau saya seperti itu, saya ya, karena udah diatur sama Pak Oga sebelum ke arah mau ke gang itu. Nah itu saya terpental, kemudian kepala saya menabrak gapura. Helm saya sampai sekarang entah kemana, nggak ada. Betul, terlepas begitu ya? Mungkin terlepas saking kencangnya ya, Miss. Kemudian nggak tahu setelah itu apakah saya ditolongin siapa, saya nggak tahu. Ya. Tapi setelah itu saya dibawa ke RS Auri. Auri itu, betul. Tetapi di sana nggak ada alatnya mungkin, jadi saya tidak diterima. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit UNS. Di rumah sakit UNS itu saya ibaratnya hanya nginep semalam karena di sana juga nggak ada alatnya. Dan jangan tahu Miss, di sana itu ini ya mulai sedih nih. Sebenarnya saya ingin mengpaus ini untuk tidak bercerita lagi karena ini mulai sedihnya di sini. Dan sedihnya itu saya sebelum masuk ke sedih ini kondisi jenengan sadar apa tidak sadar? Tidak sadar. Tidak sadar. Dan yang membawa jenengan pun jenengan saya tidak tahu. Oke. Jadi di sana itu saya diminta untuk membuka ini, katanya bisa kunci HP saya sendiri. Jadi kemudian saya suruh menghubungi istri dan istri datang.
Dan istri datang ke sana itu, Miss. Istri ditunjukkan kalau ini saya. Dia nggak tahu kalau itu saya. Karena yang pertama, ini kelopak mata ini sudah menghitam. Kelopak mata menghitam? Iya, menghitam. Dan istri saya itu ditunjukkan, ini suaminya, Rohmat Rawi. Iya, tapi bukan ini suami saya, Pak. Gitu. Sampai segitu loh, sampai nggak nyangka kalau ini suaminya, istri saya. Sudah berlumuran darah mungkin juga. Kalau berlumuran darah, kayaknya enggak, Miss. Enggak ya, malah? Boten. Darahnya itu enggak sampai berlumuran. Ya ada, tapi enggak sampai berlumuran. Terus kemudian di CT scan. CT scan. Iya, CT scan di sama Auri itu? Di UNS. UNS sudah pindah ke UNS ya? Iya, di UNS karena di Auri enggak diterima. Di UNS, di CT scan, dan hasilnya istri saya tanya dokter, Dok, gimana hasil pembacaan dari CT scan? Bilangnya gini, Mbak, kalau dari hasil CT scan ini kita hanya berusaha. Kalau selebihnya itu kuasa yang di atas. Karena kalau melihat hasil CT scan itu, Miss Eka, itu sudah pendarahan banyak di kepala. Dan istri saya waktu itu ya menangis. Dan itu awal-awal saya mendengar itu ya pas waktu saya di rumah, setelah dari rumah sakit itu ya saya menangis. Itu Miss Eka. Ya, itu. Kalau boleh tahu, jenengan masih bisa dengar ketika disuruh membuka kunci HP? Enggak. Pas waktu itu enggak. Menggunakan tangan atau bagaimana ya? Enggak ingat itu saya. Gimana caranya? Itu saya enggak ingat sama sekali. Beneran. Itu yang kemudian tahu Miss. Saya itu karena di UNS cuma nginep dan nggak tahu apakah ada penanganan atau tidak karena mungkin nggak ada alatnya ya. Saya tuh sampai dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito Jogja. Karena yang di Muardi itu penuh. Padahal dari semalam kan saya sudah di UNS dan harus mendapatkan pertolongan. Kalau nggak dapat pertolongan ini kan kepala Itu ya wallahu alam. Apa ada bocor, Tat? Kalau bocor itu nggak cuma bocor, Miss Eka. Jadi tempurnya itu retak. Astagfirullah ya. Saya itu nih. Kalau pengen lihat hasil scan-nya juga Allah. Oh, boleh. Ya. Kita tidak pernah membayangkan ya. Iya. Bagaimana sih cara dokter memperbaiki kembali tempurung otak itu? Astagfirullahaladzim. Ini yang sebelah ini. Mungkin tidak tahu ya, terlihat apakah di pemirsa. Di sini saya melihat sekali benturannya di sebelah sini. Iya. Lalu retaknya juga ya. Kalau ini yang kiri. Astagfirullahaladzim. Ini yang kiri. Oh, jadi kiri dan kanan? Kalau kiri enggak. Yang kanan aja ini. Yang kanan ini ya. Yang retak ini retaknya seperti kita lihat keramik yang retak itu ya. Ya Allah, besar sekali retaknya. Ya, lumayan. Dan luar ini biasa yang Allah ya. Luar biasa dokter juga. Ini yang pendarahan. Oh ya, pendarahan kepala. Pendarahan yang mana tuh? Ini. Oh. Yang kanan ini. Ini kalau panjenengan mungkin bisa melihat luar biasa. Jadi ada mungkin sepersekian dari kepalanya itu kelihatan sudah mulai berdarah di dalam seperti itu, nggih? Ya, mungkin bisa dilanjut. Kemudian alhamdulillah besoknya tanggal 1 itu Miss, pagi itu alhamdulillah di Muardi ada kesempatan untuk satu pasien. Akhirnya saya dirujuk ke sana Muardi. Setelah itu. Dan jangan tahu Miss, saya kan punya anak kecil ya. Iya. Wah, anak saya itu ceritanya sampai nggak bisa tidur loh. Saya itu loh. Anak saya itu pas saya kecelakaan, pas saya dibawa ke RS Muardi itu, saya sama istri saya itu, istri saya sama anak saya itu di sana sampai nggak bisa tidur. Anak saya itu nggak bisa tidur nyenyak. Mungkin karena itu anak ya, mungkin anaknya berasa walaupun masih kecil umur 19 bulan itu Miss. Dan yang jaga saya itu adalah ibu mertua saya. Dan orang tua saya sendiri nggak berani melihat. Orang tua saya sendiri.
Bapak Ibu saya nggak berani melihat, yang cuman berani itu ibu mertua saya yang membantu mendampingi saya di sana. Itu Miss. Dan apa namanya, di sana itu dokternya juga bilang kalau tempurungnya ini nanti itu tidak semuanya dipasang. Karena apa? Karena yang kecil-kecil yang tidak bisa nggak dipasang, Miss. Nggak dipasang. Karena yang bisa dipasang aja. Jenengan tahu cara teknik ininya, pembuatan juga ya? Nggak tahu saya itu. Saya malah bertanya-tanya setelah saya dipasang ini. Dan ini ngelimnya pakai apa? Iya, betul. Saya belum tanya dokternya. Ya itu mungkin ini ya, bagian dari perjalanan hidup jenengan untuk meningkatkan derajat jenengan di mata Allah. Kuasa Allah yang membuat jenengan Ustadz Roy bisa kecelakaan. Kuasa Allah juga yang membuat Ustadz Roy bisa kembali lagi hidup normal dengan kondisi kepala yang baik-baik saja, alhamdulillah. Normal. Masih kembali. Bisa menghafal Al-Quran, Insya Allah bahkan masih bisa mengajarkannya kepada anak-anak. Itu luar biasa besar. Pastinya pemirsa juga ingin tahu ya, bagaimana perasaan Ustadz Roy saat itu. Saat kejadian dan pasca kejadian, pastinya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Salam Al-Abidin. Tadi kita sudah mendengarkan tentang kronologis kejadian Ustadz Roy mengalami kecelakaan, di mana kepalanya terbentur kencang
ke gapura di lokasi kejadian dan mengakibatkan tempurung kepalanya itu retak yang besar. Tadi sempat kita lihat di CT scan bahwa luar biasa bagaimana Allah mengutak-atik kembali itu lalu membuatnya menjadi satu kembali lewat tangan dokter-dokter yang luar biasa. Itu Ustadz mungkin apa ya akibat dari kecelakaan ini kepada memori jenengan? Dampak dari kecelakaan ini karena ini bagian kepala nggih, karena bagian kepala. Jadi yang saya rasakan itu amnesia ringan, hilang ingatan ringan. Alhamdulillah tidak hilang ingatan yang sampai lupa semua, alhamdulillah. Walaupun, masih ingat istri dan anak juga masih. Alhamdulillah masih ingat istri, anak, saudara, teman, dan bahkan teman-teman yang menjenguk itu kadang bercanda, masih ingat aku gitu. Alhamdulillah tak sebutkan namanya, kalau dia aku ingat namanya tak sebutkan namanya gitu. Alhamdulillah sekali. Ya itu misalnya. Oke, mungkin dari kisah yang tidak biasa ini, mungkin banyak sebagian orang yang juga diuji oleh Allah ya dengan musibah-musibah. Kalau kita sebagai mukmin dalam menyikapinya, tentunya kita merasa bergembira. Artinya Allah sedang meningkatkan kelas kita dan Allah sedang mengetes kita sampai di mana batas keimanan kita kepada Allah. Rasa percaya kita kepada Allah bahwa Allah akan terus menolong kita. Dan bagaimana kalau dari sisi Ustadz Roy menanggapi semua kejadian ini, mungkin bisa bermuhasabah diri atau mungkin ada sesuatu hal lain? Oke, Yuseka, jadi karena kita umat Muslim ya, kita kan belajar di dalam Quran, disebutkan dalam Quran surah Al-Qamar bahwa walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mimudakir, dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk sebagai pelajaran ya. Saya belajar juga dari Quran yang dari firman Allah Ta'ala itu yang pertama bahwa kejadian ini itu bisa jadi karena dosa saya bisa jadi karena disebutkan dalam Quran juga wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, bahwa apa saja musibah yang menimpa kamu itu dari buah tanganmu sendiri. Ya, mungkin pas waktu itu pas waktu itu saya kurang berhati-hati atau mungkin saya kurang teliti atau mungkin karena saya tadi sudah sebutkan ayat Quran sebagai pelajaran ya Miss, saya belajar setelah ini bahwa mungkin ya Miss di dalam Quran disebutkan waja'alna ba'dukum li ba'din fi fitnatan atas birun. Jadi artinya dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Nah, maukah kamu bersabar? Ya mungkin yang menabrak saya kan juga ciptaan Allah ya, ciptaan Allah, anak-anak. Kemudian saya dicoba mungkin dari sebagian yang lain untuk apakah kamu bersabar? Kalau kamu sebagai seorang muslim yang belajar Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah, apakah kamu belajar tentang kesabaran, mau kesabaran, mungkin itu. Jadi yang pertama saya belajar apakah ini dosa-dosa saya, ataupun juga saya diminta untuk bersabar terhadap cobaan dari sebagian orang yang lain. Itu yang bisa saya ambil Miss Eka. Ya, betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Teman-teman itu karena nggak menyangka ya saya masih bisa aktivitas itu masih bertanya, soalnya kan kalau lihat dari scan kan juga saya aja ngeri. Saya itu ngeri Miss. Lah tempurung otak awalnya kan di sini Miss Eka. Di sini kan karena celaan dipindah di sini loh Miss Eka. Apanya? Tempurnya dipindah sini. Saya itu ini ada videonya. Saya itu memvideo video saya sebelum saya itu operasi pengembalian tempurung. Jadi digundul penuh saya itu. Jadi maksudnya tempurung ke kepalanya jenengan itu dipindah dulu supaya kata dokter bedah saraf itu sininya sembuh dulu, baru nanti dikembalikan lagi. Ini ada itu bisa dipindah-pindah. Iya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini sehari sebelum operasi. Nah itu
Ini ketika before ya? Sebelum operasi pengembalian. Yeah. Dan itu memakan waktu 3 bulan sejak Agustus, Oktober, November, Agustus, September, Oktober, November. Ini kondisi sudah ada perawatan? Udah. Tapi belum operasi? Belum operasi pengembalian tempurung. Okay. Jadi kayak gini bentuknya. Iya. Ya, saya kalau melihat video saya ini, saya nggak nyangka dan saya bersyukur ya. Masih diizinkan oleh Allah untuk hidup. Betul. Miss. Kayak gini Miss soalnya. Iya. Soalnya hampir setangan ini tempurungnya dipindah. Betul. Okay. Itu. Dan setelah operasi itu kondisinya seperti ini. Sebentar. Jadi mungkin karena pemirsa di rumah tidak melihat, saya bisa ceritakan bahwa tadi Ustadz Roy memberikan kepada saya video tentang kondisi tempurung kepalanya yang di atas. Seperti itu ya, jadi sebelum dipindah. Itu sekarang, ini ada foto bekas jahitan di kepala, berarti ini proses after tempurung kepalanya dipindah ke belakang. Karena menunggu bagian yang terbentur itu sembuh dulu. Betul. Berarti nanti ada operasi kedua ya? Sekarang udah enggak. Oh, tidak ini ada. Udah terakhir insya Allah. Sudah, oke. Sekarang udah enggak. Semoga dengan kondisi yang ini adalah yang sempurna bagi jenengan untuk bisa melanjutkan hidup ya. Insya Allah, jenengan mau menyampaikan lagi beberapa hal terkait ini? Ya mungkin kalau teman-teman itu, Ustadz Roy, ya ini pertanyaan teman-teman ya. Ustadz Roy kok ya sampai seperti ini luar biasa loh Ustadz Roy. Nah Ustadz Roy itu amalannya seperti apa? Lah mesti tanya kayak gitu. Wallahu alam ya, apakah ini memang karena amalan? Tapi kalau saya pribadi nggak pernah ada amalan-amalan tertentu. Ya saya itu cuman ngapunten ya Miss. Saya sampaikan bahwa kalau diminta untuk ngelesi yang berkaitan Quran, ya saya itu untuk masalah fee-nya saya itu manut. Karena apa? Karena ya masalah Quran itu untuk rezeki ya saya serahkan sama Allah. Betul. Gitu. Betul. Dan ini Miss, saya itu setiap kali ngelesi itu punya afirmasi sendiri. Afirmasinya ya adalah bahwa hidup itu ujian. Dan Miss, kalau saya memiliki hidup itu ujian. Ujiannya di mana? Ya Allah disebutkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati manusia untuk menguji kamu siapa di antara kalian yang baik amalnya. Nah, dari situ saya belajar hidup itu ujian dan masalah rezeki saya serahkan sama Allah. Gitu Miss. Jadi saya belajar ya Miss, karena tadi saya sebutkan bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari, saya belajar ya Miss. Bahwa di sini saya sebutkan di surah Az-Zariyat ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada jalan rezekimu dan apa saja yang dijanjikan kepadamu. Jadi intinya saya berserah diri kalau berkaitan mengajar Quran itu fee-nya saya berserahkan pada Allah. Betul sekali, karena Al-Quran sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita jadikan jadikan perdagangan begitu ya, dijual belikan ya, apalagi ilmunya. Iya, ilmunya itu ya. Jikalau jenengan merasa aku ikhlas lillahi ta'ala dalam mengajarkan anak, seperti itu rezekinya akan mengikuti jenengan sendiri. Ya, insya Allah seperti itu. Mungkin amalan inilah yang membuat Allah ingin Ustadz Roy tetap kembali hidup, kembali bersama istri dan anaknya untuk melanjutkan Ustadz Roy sebagai pengajar Al-Quran, tetap memberikan ilmu-ilmu jenengan tentang Al-Quran kepada lebih banyak umat seperti itu, insya Allah. Insya Allah. Amin. Jadi pemirsa, kita adalah hamba yang paling lemah sekali di hadapan Allah. Kita lemah, jadi Allah adalah Maha Kuasa yang bisa memberikan kita senang, susah, sakit, bahkan mati.
Jadi banyaklah meminta pada Allah. Sebaik-baiknya kehidupan kita ini adalah yang mengatur adalah Allah. Jika kita ditimpa musibah, yakinlah bahwa kita orang-orang yang terpilih. Jika kita menanggapi musibah hanya sebagai insan saja atau sebagai manusia saja, kita tidak akan kuat. Tetapi jika kita menghadapinya sebagai mukmin, insya Allah kita percaya setiap kejadian Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita dan sebagai pengingat kita untuk bisa lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustadz Roy, insya Allah kejadian ini akan menjadikan Ustadz Roy lebih semangat lagi dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Karena usia kita tidak pernah ada yang tahu. Seperti itu. Semoga kisah ini mendapatkan banyak inspirasi untuk panjenengan semuanya di rumah. Dan selamat aktivitas. Miss Eka dan Ustadz Roy pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.